Oke, assalamualaikum. Hai semuanya. Hai anak-anak ibu yang tercinta. Kangen banget sama kalian. Oke, siapa itu? Konah udah masuk. Ya, halo semuanya. Seperti janji ibu sebelumnya, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk, termasuk beberapa curhatan yang masuk ke kotak curhat MTSN 2 Kota Bekasi. Cuman sayangnya belum sempat ibu balas semua karena alhamdulillah terlalu banyak yang curhat ternyata. Tapi satu-satu ibu akan bahas ya. Pertama, ibu akan jawab pertanyaan. Nah, Bu, kalau saya cita-citanya pengen kuliah ke Prancis, kira-kira kesampaian gak ya? Halo dulu gak apa-apa kan? Kok nih ini pasti. Oke, kalau misalkan kita punya mimpi, apalagi mimpi kita besar kan, sampai kuliah ke Prancis, itu gak apa-apa, ngehalu juga boleh. Yang penting tekad kitanya kuat. Jadi kalau misalnya kita udah punya plan buat kuliah, bahkan sampai ke luar negeri, kita harus bisa kejar cita-cita itu, apapun itu gitu. Jadi kita harus tahu dulu step by stepnya bagaimana kita menggapai mimpi tersebut. Gitu ya, yang mau kuliah ke luar negeri, semangat, nggak apa-apa, halu juga. Tapi jangan terlalu tinggi juga halunya. Jangan halu doang tapi usaha enggak. Tetap harus halu boleh, tapi dibarengi dengan usaha. Kalau halu doang mah kasihan. Oke, kalau misalkan kalian ada yang mau bertanya langsung tatap muka, sekaligus kalian masuk ke live ini boleh ya. Tinggal bilang siapa yang mau. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang masuk mengenai apa itu IQ. Bu, apa itu IQ? IQ adalah intelligence quotient atau kecerdasan. Bentar. Oke, Adit sudah ibu fallback. Oke, balik lagi, apa itu IQ? IQ adalah kecerdasan intelektual yang meliputi kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak dan memahami gagasan, dan kemampuan berbahasa. Terus juga kemampuan daya tangkap dan cara belajar. IQ itu dapat diukur bisa melalui tes intelijensi atau tes IQ, biasanya memakai psikometer ya. Dan kalau misalkan kalian mau tes IQ itu juga nggak sembarangan, harus ada alat tesnya dan melalui biro-biro tes IQ khusus. Lalu, oke. Terima kasih yang sudah masuk. Selanjutnya ada pertanyaan juga mengenai mengatasi insecure. Kita udah bahas kan sebelum-sebelumnya. Siapa nih di sini yang masih insecure sama dirinya sendiri? Termasuk ibu juga sama. Kalau misalkan melihat orang yang lebih sukses, orang yang lebih cantik, orang yang lebih dari kita, biasanya kita merasakan insecure. Tapi kalau misalkan kita terlalu menikmati insecure ini sehingga kita menarik diri dari orang lain, itu juga bahaya. Apalagi kalau misalkan kita selalu menyalahkan diri kita atas apapun yang kita lakukan, selalu menjudge diri kita negatif, itu juga salah. Itu bahaya buat kesehatan mental kita. Jadi cara menghadapi perasaan insecure ini, tetap positive thinking, tetap menjalani kehidupan kalian lebih bahagia. Jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain. Setiap orang itu punya plus minusnya masing-masing. Kalian harus bisa mencintai diri kalian apa adanya, meskipun dengan kekurangan kalian. Yang perlu kalian lakukan adalah
tunjukkan kepada semua orang, apalagi yang menjudge kalian negatif, tunjukkan kepada semua orang kalau kalian itu mampu, kalau kalian bisa, atau bahkan kalian bisa lebih dari mereka. Jadi jangan takut untuk menunjukkan kelebihan kalian. Jadi jangan terlalu menilai orang lah. Kalau misalkan kita harus menjadi orang lain juga gak enak. Jadi tetap jadi diri kalian sendiri, berusaha untuk menjadi diri kalian sendiri. Pertanyaan selanjutnya, mengatasi overthinking terhadap teman yang bermuka dua. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi sekalian pengen curhat. Apakah kalian punya teman yang bermuka dua? Di depan kita baik, di belakang kita mungkin ya begitulah. Namanya orang, kita kan tidak bisa memaksakan orang lain untuk suka atau tidak kepada kita. Kita juga tidak bisa memaksakan orang lain untuk percaya sama kita atau tidak. Biarkanlah mereka berpendapat, semuanya juga bebas berpendapat kan. Tetapi ketika kalian memiliki teman yang bermuka dua, rasanya itu misal depan kita tuh dia baik, selalu bilang kalau kamu adalah sahabat terbaiknya, dia peduli sama kamu, dia care tentang kamu, dan dia akan selalu ada untuk kamu. Jadi seolah-olah dia itu benar-benar teman terbaik kita. Tetapi ketika di belakang, dia bisa aja menjelek-jelekan kita kepada orang lain, gitu kan? Atau bahkan apapun yang dia tanya atau dia dapatkan informasi dari kita bisa disampaikan ke orang lain. Biasanya sih salah satu contoh gejala-gejala orang-orang yang bermuka dua itu, ketika dia dekat dengan kita, dia membicarakan orang lain. Tetapi ketika dia dekat orang lain, bisa saja dia membicarakan kita. Hobinya itu gibahin orang. Nah, itu hati-hati ya untuk orang-orang atau untuk kalian yang punya temen bermuka dua. Cuman kadang emang kita jadi kayak overthinking gitu sama anak-anak ya, atau sama teman-teman yang bermuka dua. Karena apa? Bukan berarti kita takut apa yang kita sampaikan kepada dia nyampe lagi ke orang lain, apalagi orang yang pernah kita curhatkan gitu ya. Nah, halo semuanya yang udah masuk nih. Ada yang udah punya pengalaman teman-teman bermuka dua juga? Aduh, jadi lupa lagi ya setelah menyapa kalian. Tadi itu sampai, oh ya, ketika kita mempunyai rahasia, ketika kita mempunyai permasalahan, kita curhatkan ke orang tersebut dengan asas percaya, tetapi ternyata kepercayaan kita itu mereka hianati dengan membicarakan permasalahan kita kepada orang lain, atau bahkan menjelek-jelekan kita kepada orang lain dan menambah-nambah apa yang kita bicarakan. Misalkan kita hanya bilang A, ternyata dia bilang A, B, C gitu kan. Itulah ciri-ciri orang yang bermuka dua. Seolah-olah dia ada di pihak kita, tapi ternyata dia tidak pernah ada di pihak kita. Untuk mengatasi orang-orang yang bermuka dua ini, pertama kalian harus membatasi interaksi dengan mereka. Jadi sebisa mungkin kalian hanya berbicara seperlunya dengan mereka. Jangan sampai kalian membicarakan masalah pribadi, masalah dengan teman-teman, atau masalah sosial kalian. Ibu udah mandi. Aduh bapak, udah, saya udah mandi. Jadi aja lupa. Oke, tadi selanjutnya tadi ya, untuk mengatasi overthinking itu batasi interaksi dengan teman-teman yang bermuka dua itu. Terus kita juga jangan membicarakan
permasalahan kita, batasi info untuk orang-orang yang bermuka dua ini, aiblah kesalahan kita, masalah percintaan atau masalah keluarga. Kita harus bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan permasalahan kita kepada orang-orang yang bermuka dua ini, karena biasanya ketika kita mengungkapkan permasalahan kita itu malah jadi bahan dia untuk menggibahkan kita kepada orang lain. Ibu mau tanya, kalau emosi mending dipendam atau diluapkan? Bagaimana caranya mengontrol emosi kita? Aduh, ini pertanyaan yang selanjutnya nggak usah dijawab ya. Ibu mandi pakai air hangat atau air dingin? Air panas. Oke, untuk meluapkan emosi ya. Bentar. Bagaimana cara kita untuk, saya nggak pakai kacamata jadi nggak kelihatan. Oke, kalau misalkan kita emosi, lebih baik dipendam atau diluapkan, dan bagaimana cara mengontrol emosi kita? Kalau misalkan kita sedang merasakan kesal atau kita sedang merasakan emosi, lebih baik itu kita meluapkannya. Entah itu caranya kita berkatarsis dengan curhat kepada teman baik kita, atau kita berkatarsis dengan hobi kita, mendengarkan lagu kah, nyanyi lah, menggambar kah, atau membuat tulisan-tulisan yang menggambarkan isi hati kita. Atau mungkin kalau misalkan kalian perlu teriak-teriak lah gitu kan. Berusaha belajar untuk asertif, mengungkapkan apa yang kalian suka dan kalian tidak suka, daripada kita pendam. Semakin kita pendam emosi kita, biasanya itu malah semakin dalam gitu ketika kita mendapatkan masalah. Jadi yang ada nanti kita malah insecure sama diri kita sendiri, terlalu overthinking apabila ada masalah. Itu bahaya juga. Jadi sebisa mungkin ketika kita emang sedang kesel, lagi emosi, luapkan, tetapi dengan cara yang wajar. Kalau bagaimana cara mengontrolnya? Itu tadi, usahakan katarsis kita itu tepat dan benar, dan juga positif. Jangan sampai katarsis kita ke hal-hal yang negatif, atau cara meluapkan emosinya ke hal-hal yang negatif. Oke, waalaikumsalam, makasih yang baru gabung. Selanjutnya ada pertanyaan, Bu, bagaimana cara agar kita bisa mengendalikan, ya itu tadi ya, cara mengendalikan emosi yang baik. Jadi lakukan katarsis yang sehat, entah itu kamu mau meluapkannya atau mau curhat kepada orang lain, entah itu kamu luapkan emosi kamu ke hal-hal yang positif seperti menjalankan hobi kamu, main game kah, nyanyi lah, atau menulis puisi, bercerita, membuat cerpen, atau apapun itu. Kadang kan kita juga sekarang bisa berkatarsis lewat caption ya, lewat foto-foto, tapi hati-hati kita menyindir orang lain, yang ada nanti malah jadi masalah juga buat orang lain. Jadi sebisa mungkin ketika kita emosi, kita luapkan tapi dengan cara yang positif. Ibu, cara membuat seseorang bisa lebih dewasa dalam menghadapi masalah. Proses pendewasaan diri itu ternyata bukan dilihat dari umur. Katanya semakin tua umur seseorang itu semakin dewasa, ternyata tidak sama sekali. Faktanya umur tua pun kadang susah untuk dewasa. Dan bagaimana cara kita membuat seseorang bisa lebih dewasa menghadapi masalah? Caranya dengan berusaha belajar bagaimana caranya kita memanage masalah tersebut, atau problem solving yang mau kita lakukan itu seperti apa. Jangan sampai ketika kita punya masalah kita malah lari, itu kan bukan bentuk pendewasaan ya. Tapi ketika kita punya masalah,
kita hadapi masalah tersebut, walaupun misalkan pahit, sulit, dan memang perlu banyak hal, tapi kita harus bisa menghadapinya. Lambat laun ketika kita terbiasa menghadapi masalah yang kita lalui, proses pendewasaan itu juga bisa muncul, termasuk kita introspeksi kepada diri kita gitu. Selama ini ketika kita punya masalah atau kita bermasalah, itu salahnya di mana? Apa yang harus kita perbaiki? Introspeksi itu penting untuk menuju ke pendewasaan. Perbedaan antara psikiater dan psikologis itu apa, Bu? Kalau psikiater itu orang yang membantu masalah-masalah psikologis. Kalau psikologis itu lebih ke ilmunya, ilmu psikologi. Psikologis itu gangguan psikologinya, seperti itu. Oke, Muhammad Raihan Ali. Boleh. Muhammad Raihan Ali. Ikut live. Sudah tersambung. Hilang lagi. Kenapa nih Raihan? Kalau misalkan memang ada yang mau ikut live atau bertanya secara langsung dengan tatap muka, boleh ya. Kalian bisa request, nanti Ibu accept. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Saya ingin membantu orang tua di masa pandemi ini, tetapi bingung karena saya masih sekolah. Kadang dilema ya, ketika masa pandemi seperti ini, apalagi ketika kita dihadapkan dalam situasi dan kondisi serba kesulitan. Misalkan kan banyak orang-orang yang di PKH, orang tua nggak kerja atau penghasilannya jadi berkurang. Kita juga bete karena di rumah terus, di rumah banyak ngemil, banyak jajan, juga hambur kuota karena daring. Bagaimana caranya? Kita masih SMP. Sebetulnya sekarang udah banyak ya platform media sosial yang bisa kita pakai untuk melakukan usaha jualan gitu secara doorstep tanpa modal. Kalau misalkan kalian mau mencobanya, kenapa enggak? Kalau misalkan memang kalian mau ya. Oke. Ayo, ada pertanyaan lainnya? Ibu mau bertanya bagaimana sih cara cepat mengatasi masa lalu? Masa lalunya tentang apa nih? Gagal move on kah? Atau apa? Ketika kita ibu juga sama, loh ibu juga sama gagal move on. Enggak lah. Nih masa lalu, mengatasi masa lalu. Cara cepat mengatasi masa lalu adalah menatap masa depan. Layaknya kita naik motor ya. Kalau kita terlalu sering melihat ke belakang, itu juga bahaya. Jadi kita harus sering-sering menatap masa depan. Kalau kita terlalu terbelenggu dengan masa lalu, bagaimana kita menghadapi masa yang akan datang? Biarkanlah masa lalu itu menjadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Itu aja. Kalau misalkan memang kamu cara cepat mengatasi, nah atasi dengan ikhlas, bener tuh. Atasi dengan ikhlas bener juga tuh. Terus cara cepat mengatasi masa lalunya karena memang susah move on dari hati seseorang, gunakanlah hati yang lain. Biasanya kayak gitu ya. Tapi balik lagi, jangan melihat terus masa lalu, tetap masa depan. Jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menghindari teman yang suka gibah?
Gibah itu enak tahu, apalagi gibahin kejelekan orang. Kadang kita suka bersemangat gitu. Tapi kita juga harus hati-hati sama siapa kita gibahnya. Kalau misalkan tadi gibah sama orang-orang yang bermuka dua, yang ada nanti kita diaduin. Caranya kita lebih banyak istighfar aja. Astagfirullah. Apa sih? Ketika kita membicarakan keburukan orang lain, sama aja kita memakan daging saudara kita sendiri. Tapi kadang enaknya gibah itu. Itu aja lah, lebih banyak istighfar dan hati-hati. Oke, selanjutnya. Ibu bagaimana cara mengatasi overthinking yang berlebihan? Kadang suka sampai pusing mikirin yang gak penting. Dipetakan dulu sama kamu. Apa sih yang sebenarnya kamu pikirkan? Sampai kamu merasa overthinking. Ketika kamu tulis nih, kalau bisa kamu tulis. Misal, nih, saat ini kamu sedang memikirkan sesuatu. Taruhlah, kenapa teman tidak suka sama saya dijauhin sama teman. Kadang kan kita mikir gitu dengan keras. Sebenarnya apa sih salah kita? Kenapa sih dia dijauhin kita? Apa salah kita sampai kita diginiin? Aku tuh nggak suka diginiin. Gitu. Sampai mikir, sampai pusing gitu. Karena kita nggak tahu. Petakan dulu. Masalahnya misalkan teman tidak suka sama kita. Satu, cari tahu kenapa. Berarti kita harus introspeksi. Kenapa bisa seperti itu? Yang kedua, bagaimana caranya kita disukain sama orang? Terus, kenapa, mengapa, dan kapan? Kapan kita akan memperbaikinya? Kalau misalkan kita pikirin doang, sampai overthinking tadi, nggak akan selesai, nggak akan ada jalan keluarnya. Tapi kalau misalkan kita ambil garis untuk menyelesaikannya, seperti kenapa kita bisa overthinking, bagaimana cara kita untuk mengubah overthinking itu, dan kapan kita akan merubah overthinking tersebut, kita bisa tahu nih jalan keluarnya kita menghadapi overthinking itu. Jangan sampai kita pikirin doang tanpa kita cari tahu solusinya. Jadi yang terpenting adalah cari tahu kenapa, bagaimana, dan kapan untuk memperbaiki overthinking tersebut. Selanjutnya, Ibu skincare rutinnya apa? Ya Allah. Apa pendapat Ibu sama anak-anak sekolah yang bermake up? Skincare rutin, air wudhu. Ibu nggak pakai skincare rutin ya. Tapi kadang kalau misalkan kita lihat terus story skincare, suka jadi malah pengen ya buat nyobain. Tapi ibu nggak terlalu banyak lah pakai skincare ya. Yang penting pakai yang alami-alami dan perbanyak basuh muka kita dengan air wudhu. Tapi jangan wudhu doang ya, sholatnya juga. Selanjutnya, apa pendapat ibu sama anak-anak sekolah yang bermake up? Kalau misalkan mereka make up atau skincare-annya hanya untuk apa namanya, kayak kita kan terlalu banyak oily gitu kan, terlalu banyak berminyak untuk menutupi, itu sih wajar-wajar aja ya. Atau kadang biar nggak kelihatan kusam, biar kelihatan segar, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah bermake up yang tebal, seperti ke sekolah pakai maskara, ke sekolah pakai eyeliner, ke sekolah pakai lip tint atau lipstick yang warni merah, kuning, hijau, atau apapun itu, kalau menurut itu ibu itu terlalu berlebihan. Kalian mau ke sekolah atau mau ngelenong? Oke, siapa yang mau masuk? ARFWJY 22. Aduh, Ibu. Assalamualaikum. Sandi ya?
Iya, Bu. Halo, Ibu. Tuh, ketiduran lagi. Sandy. Kedengeran suaranya, Sen? Sen? Iya, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Udah selesai tugas-tugas yang belum terselesaikan? Belum, Bu. Ada yang belum. Yang Ya, minggu kemarin belum, Bu. yang minggu kemarin belum. Teman-teman yang lain juga Ah, jangan lupa ya untuk tetap semangat mengerjakan tugas-tugas iya, kalian Bu. meskipun banyak sekali dan setiap Iya. minggu kalian dapat tugas. Gimana, Banyak Sen? banget, Ibu. Hmm? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Lagi, hari ini lagi nggak sedih kan? Enggak sih, Bu. Cuman ada tugas dari asrama gitu, Bu. Tugas apa? Suruh kan saya disuruh tahajud bangun jam 3. Mm-mm. Terus bablas, Bu, kebangunnya setengah 4. Jadi disuruh baca Quran satu hari harus hatam 30 juz. Wow, keren. Tantangan banget. Makanya Ibu susah banget. Nggak apa-apa, jalani dengan ikhlas. Ya, Bu. Makanya lain kali jangan terlalu kebablasan, pasang alarm, minta bangunin Iya, sama Bu. teman yang di asrama. Oke, nih. Sandi, ibu mau nanya dong. Apa, Bu? Kamu kan di asrama ya. Nah, Iya, Bu. apalagi dalam keadaan daring seperti ini. Bagaimana caranya kamu mengatur waktu belajar daring kamu di sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang ada di asrama? Eh, ya pagi kita ngecek tugas dulu, Bu. Kalau Mm-mm. misalnya ngerjainnya di LPS, ya udah kalau bisa kerjain sendiri dulu kan, kecuali kalau di GCR kan emang harus pakai HP gitu kan, karena HP-nya juga pada dipakai gitu. Laptop ini pakai sama yang kuliah, ini aja gantian, Bu. Yang lain belum pada Hmm, sekolah. Ada yang masih tidur ini. yang menang giveaway spam. Oh iya, kemarin belum diumumkan ya giveaway spam. Siap-siap, nanti dilihat lagi. Terusan, gimana Ya, perasaan Bu. kamu jauh dari keluarga? Aduh, sedih aja, Bu, ngeliat eh, pengen gitu kan kayak teman-teman yang lain bisa kumpul sama orangnya bareng, terus kalau ke sekolah sama orang tuanya. Kan kalau saya kan ke sekolah paling sendiri ya, Bu, ngambil rapot. Mm-mm. Malu gitu, Bu, ditanya orang tuanya kemana. Ya jadi gitu deh, Bu. Gak apa-apa, sabar. Yang penting kamu tunjukin ke orang tua kamu meskipun kalian jauh, tapi kamu masih bisa membanggakan mereka. Iya, Bu. Jangan nangis. Ih, gila. Oh, curhatan hati seorang Sandy ya. Ih, gila. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain?
Bingung Bu mau nanya apa Bu? Oh, teman-teman yang lain kan sekarang udah oh, apa sih, Lang? Apa ini? Nih, teman-teman yang lain kan sekarang apalagi yang kelas 9 biasanya menghabiskan waktu dengan teman-teman di sekolah, sekarang harus terpisahkan oleh jarak dan waktu. Apalagi dalam segi pembelajaran tentunya beda ya. Tapi tetap kalian harus semangat terus menjalani daring ini. Jangan sampai kalian tidak pernah atau tidak sama sekali tidak mengerjakan tugas. Karena yang ibu lihat banyak sekali keluhan-keluhan dari beberapa guru tentunya yang masih males-malesan ngerjain tugasnya, yang masih kesulitan untuk mengerjakan tugasnya, apalagi yang masih bolong-bolong ya, itu harus segera dituntaskan. Karena kan penilaian pembelajaran sekarang itu dilihat dari keaktifan kalian dalam mengerjakan tugas. Jangan sampai apalagi kelas 9 ya. Nah, seperti itu. Terus untuk kelas 8-nya juga tetap kelas 7. Kayaknya ada WA yang masuk. Oke, baik teman-teman semua. Musik apa tuh? Ada telepon masuk. Ada telepon masuk yang belum keangkat sama ibu. Jadi agak delay. Gimana? Ada pertanyaan lain lagi? Selain yang pemenang giveaway spam. Ibu lupa belum diumumkan tapi udah ada namanya waktu itu. Itu musik siapa? Musik ibu, ada ringtone. Jangan dimatiin bola, orang udah selesai yang nelponnya. Ada pertanyaan lagi atau ada yang mau curhat lagi? Ada yang mau ikut live lagi. Ikut live bareng sama ibu? Ayo, ibu tunggu. Bu, aku mau pertanyaan. Cuman panjang bet. Apa sepanjang apa pertanyaannya sampai panjang bet? Ada Akang Basulat. Saya Bu yang menang, Nirmala. Aduh, siapa ya yang menang? Kalau nggak salah perempuan. Bu, tanggapan siswa-siswi yang tidak disiplin di sekolah maupun di rumah. Kalau ibu pribadi, kepada siswa-siswi yang tidak disiplin, itu balik lagi kepada diri mereka sendiri ya. Balik lagi kepada dirinya. Karena yang akan merasakan penyesalan itu dirinya sendiri. Jadi ibu hanya bisa mengingatkan. Ini sekedar sharing ya kepada kalian. Tapi ibu sangat bangga sekali sama anak ini. Gak apa-apa ya kalau misalkan ibu sebut orangnya. Namanya Amar. Dulu dia adalah anak di sekolah dulu ibu ngajar. Perjuangan ibu ngadepin dia tuh lumayan. Bukan cuman ibu, tapi kesiswaan dan sekolah beberapa guru di sekolah. Tidak disiplin, sangat tidak disiplin. Kadang dia mabal,
jarang masuk, gak pernah ngerjain tugas, kabur-kaburan. Selalu ibu tanya, selalu ibu konseling, selalu ibu kasih tahu, kasih arahan. Bukan hanya ibu, guru-guru yang lain pun sama, kesiswaan yang lain pun sama, melakukan hal yang sama. Sampai kita ada di satu titik di mana udah nyerah karena tidak ada perubahan dalam dirinya. Akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah. Saran kami, kalau misalkan Amar ditinggal sendiri, tidak pesantren, akan bahaya untuk perkembangannya dulu tuh ya, saran untuk itu. Enggak salah lagi, tapi yang benar, dia melanjutkan sekolahnya di pesantren. Meskipun kadang di pesantren tersebut ya masih tidak disiplin ya, masih kadang kabur-kaburan dan lain sebagainya macamnya. Beberapa ada 1 bulan, kurang lebih 1 bulan yang lalu, dia DM ibu. Assalamualaikum Bu, masih ingat sama saya? Saya Amar. Amar yang mana? Amar yang waktu itu dikeluarkan di sekolah. Aduh, gitu kan. Ibu merasa bersalah di situ. Maaf ya Mar, ibu nggak bisa nolong kamu. Ibu, kalau misalkan kamu sakit hati sama ibu, karena memang keputusan finalnya kemarin kita seperti itu. Tapi dia bilang, nggak apa-apa Bu. Dari situ saya belajar. Dari situ saya memahami kalau misalkan apa yang saya lakukan selama ini di sekolah itu salah. Sikap saya yang tidak disiplin itu salah. Bahkan sampai akhirnya dia minta doanya. Bu, saya minta doa. Saya mau ikut tes TNI apa polisi gitu. Dari situ kan ibu bangga ya. Waduh, ternyata dia belajar dari kesalahan di masa lalunya. Yang asalnya dia tidak disiplin, dia melakukan beberapa kenakalan, akhirnya dia menyadari gitu bahwa selama ini dia menyia-nyiakan masa depannya dan memperbaikinya ke hal-hal yang lebih bermakna dan lebih positif. Sampai akhirnya ya dia bisa berubah. Terus percuma dong Bu kalau ibu dorong-dorong anaknya tapi anaknya nggak mau berubah. Alhamdulillahnya, karena ya tadi kata ibu, semakin eh, pembelajaran ya, lebih ke pembelajaran. Jadi dia belajar selama ini. Oh, saya dulu menyanyiakan masa muda saya. Dulu saya seperti ini. Dia menyadari kesalahannya dia, akhirnya dia berubah, dan sekarang alhamdulillah kan dia bisa lulus sekolah dengan baik dan bisa meneruskan dan bisa sukses. Bangga banget gitu. Jadi kayak apa ya, senang aja gitu ngelihatnya, seolah-olah berhasil padahal ibu nggak berhasil mendidiknya, tapi seneng kalau ngelihat anak-anak ibu akhirnya lebih sukses daripada ibu. Kalau ibu sendiri kan masih jadi guru SMP doang gitu, MTS doang, nggak naik-naik, jadi MTS saja, nggak lulus-lulus gitu. Tapi kan anak-anak ibu ada yang udah jadi guru, ada yang udah diterima di Akpol, yang jadi model juga ada. Pokoknya senang kalau ngelihat anak-anak sudah sukses. Jadi kalian nanti kalau udah sukses jangan lupakan ibu. Ibu, air kelapa berasal dari mana? Ya ampun, itu pertanyaan apa? Air kelapa berasal dari hidrokoko. Aduh, ya sih suka sedih kalau misalkan inget masa lalu mah, tapi kalau misalkan udah ini keren nih.
Tepuk tangan, loh, nggak usah. Bu, di mana datangnya cinta? Dari mata turun ke jiwa. Ini siapa yang request tadi ya? Belum ke approve. Yang mau request lagi boleh. Terus sharing eh, pengalaman lagi. Bagi ibu, gak ada anak yang nakal. Meskipun ibu suka diomongin sih. Apaan sih Bu Eka? Baik banget. Apaan sih anak yang kayak gitu dibelain? Apaan sih gitu? Tuh lihat tuh anak kesayangan. Jadi kalau misalkan ada anak nakal yang deket sama ibu tuh selalu dikatain, tuh itu tuh anak kesayangannya Bu Eka. Karena bagi ibu gak ada anak yang nakal. Kenapa dia berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Itu menurut ibu sih. Ketika dia melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Entah itu dari dirinya, dari lingkungannya, dari keluarganya. Dan menurut ibu, anak yang seperti itu butuh pertolongan. Kalau Bu, Oke, siapa ini yang sudah masuk? kenal nggak? Novel! Iya kan? Iya, Ini juga salah satu alumni yang pernah bersama-sama bareng ibu ya. Ah, sedih ini. Pal, gimana kabarnya? alhamdulillah baik Bu. Sekarang kamu udah di mana? Udah jadi apa? Belum jadi apa-apa. Aku di UPI sekarang. Di UPI. Kuliah di Ya, jurusan survei pemetaan. semester berapa, Pal? Sekarang kelima. Semester kelima. Semangat Iya, ya. iya. Suka seneng ibu tuh kalau misalkan ada hal-hal, ada alumni-alumni yang udah sukses, sudah bisa. Oh, Val, nih karena ibu Apa? lagi live juga bareng eh, murid-murid yang lain. Noval bisa ceritain nggak kenakalan atau indisipliner apa yang dulu pernah Noval lakukan di sekolah, terutama di SMP, dan akhirnya Noval merubahnya sehingga Noval bisa seperti sekarang ini. Aduh Bu. Ayo, Ya kalau kayak pernah dipanggil sama ibu ke ruang BK gara-gara apa? gara-gara curhat doang. Bukan gara-gara pacaran. Iya, pacaran. Dulu pernah gara-gara pacaran ya dipanggil ya. Hmm. Ya itu sih. Itu yang ngeganggu banget belajar kan. Kerasa banget waktu pacaran memang keganggu semua belajarnya. Dan nilai itu turun drastis Bu. Tapi setelah enggak, ya naik lagi, naik lagi, naik lagi. Gitu. Apa ya dulu tuh ya? Kan dulu tuh alasan aku gini ya Bu ya. Ya. Kenapa pacaran? Biar ada semangat aja kan belajarnya kan. Ternyata itu enggak. Ternyata enggak karena di pacaran teh jadi kitanya malah mikirinnya tuh banyak hal gitu, nggak cuma satu. Itu yang fokusnya kita asalnya ke belajar jadi ya ke cewek itu, ke cewek itu, ke cewek itu lagi. Ternyata benar. Yalah, apalagi masa-masa pubertas ya, yang kayak masih Iya, dia pacar saya, dia milik saya, dan saya harus selalu perhatian sama dia, sampai pembelajaran pun dilupakan. betul. Jadi sudah tidak tahu tempat, mau di kelas, mau di kantin, barengan aja terus Iya. ya. Nah, itu yang bikin dipanggil. Beda kelas Bu kemarin. Oh iya ya, lupa ya beda kelas. Tapi kan sering janjian di depan kelas. Ya,
pura-pura ke kamar mandi cuman untuk melirik sang pujaan hati gitu kan? Aduh, oh iya aku teh mau nanya Bu. Iya, boleh. Nah, aku tuh udah kenal sama cewek nih. Mm-mm. Cuman Cie. udah kenalnya tuh 4 tahun. 4 tahunan Mm-mm. lah kurang lebih dari SMA. Cuman ya kenal biasa gitu, kenal dekat. Terus aku kan coba ngungkapin gitu buat perasaan aku tuh kayak gimana ke dia gitu. Cuma Mm-mm. sebatas ngungkapin aja. Nah dia juga bilang ke aku kayak gimana. Habis itu memang benar-benar lost contact selama 3 tahun. 3 tahun lost contact nggak ada kabar. Nah habis itu dia tiba-tiba ngabarin lagi lah ke Noval apa kabar, Mm-mm. assalamualaikum kayak gitu. Ya baik baik, ada apa gini 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 gini. Kan dia pesantren nih Bu, Mm-mm. pesantren. Aku tuh memang masih punya impian buat ya nikah sama dia, sedangkan sekarang kan Oh, so sweet. keadaannya masih masih kuliah Mm-mm. gitu. Aku kan tahun depan lulus nih insya Allah, Mm-mm. karena kan ngambil D3. Mm-mm. Nah dia itu lulusnya kan 1,5 tahun lagi, masih lama. Nah pengen banget gitu bilang bilang lagi, cuman nggak berani gitu. Kenapa? Dan memang ya kayak nggak berani aja Bu, ketemu aja malu Bu. Kalau misalkan memang tekadnya Noval untuk menikahi, Noval harus benar-benar prepare dulu. Prepare secara apa namanya mental dan prepare juga secara finansial, ya Iya kan? betul. Eh, Meskipun sebetulnya finansial itu masih bisa kita usahakan seiring berjalannya waktu sih kan. Cuman mentalnya dulu nih yang harus benar-benar di apa namanya dikedepankan. Ya tadi kan Nopal Ya masih malu nih buat ngomong atau buat mengungkapkan. Ya apa salahnya sih kalau misalkan kita mengungkapkan niat keseriusan kita sama orang itu daripada kita tahan-tahan terus dia diambil orang yang ada kan cinta tidak sempet Bu. tersampaikan. Jadi gini ceritanya tuh kan lost contact nih 4 tahun, tiga Mm-mm, tahun kan lost contact. Nah setelah itu kan aku datang lagi kan ke rumahnya, ketemu sama orang tuanya. Nah mm-mm, kebetulan kan dianya pesantren jadi nggak ada. Aku ngobrol lah sama orang tuanya, nanya, Bu, selain Noval kesini, ada cowok lagi nggak yang kesini lagi? Soalnya kan sebelum-sebelumnya tuh baru Noval doang yang pertama kali ke rumahnya tuh, yang berani ke rumahnya cowok. Habis itu ibunya nanya, iya ada Noval. Siapa Bu? Itu yang pernah mau ngelamar si ceweknya itu. Ternyata dia mau sama si ceweknya mau nikah. Cuman gak jadi karena si cowoknya tuh ini apa sih pengennya cepet-cepet habis lebaran pengen nikah katanya. Cuman ayahnya minta tunggu dulu sampai anaknya lulus gitu. Di situ tuh udah langsung ngedrop. Udah jadi gimana gitu. jadi down. Ya, Nggak apa-apa. Sabar. iya. Cuman Ya maksudnya ya kalau sampai misalkan sekarang Noval mau mengungkapkan ya ungkapkan saja perasaan kan nggak salah ya ketika kita mengungkapkan perasaan kita sama seseorang. Yang salah itu kadang bagaimana cara mengaktualisasikan perasaan tersebut. Kalau mengungkapkan nggak salah, tapi cara aktualisasinya kadang kita yang salah gitu kan. ya Apakah betul. itu terlalu berlebihan kah, posesif kah, atau terlalu memaksa itu juga nggak boleh. Jadi kalau mau mengungkapkan ya ungkapkan. Untuk hasilnya ya tadi kan kita harus siap mental. Hasil ke depannya diterima atau ditolak, menunggu atau meninggalkan, ya itu kembali lagi. Berarti oh dia bukan jodoh saya. Ya berharap aja kita Iya, dapat menemukan jodoh yang lain di kemudian hari. Apalagi kan sekarang Nopal masih semester 5, masih panjang untuk memikirkan skripsi yang sangat-sangat gitu aku kan. TA Bu. Soalnya tahun depan lulus kan. Jadi
Mm-mm. tahun depan tuh udah bisa mulai nyari kerja. Ya, cari kerja dulu, usaha dulu, nabung dulu deh. Kalau Iya misalkan betul. emang Males bu pacaran mulu. ya udah. Kasih tahu nih sama adik-adik kelasnya, jangan pacaran mulu gitu, apalagi kalau masih sekolah. Iya itu nggak benar itu, beneran serius. Karena kalian kalau misalkan ngebandingin pacaran yang sering ketemu sama yang kalian suka sama orang tapi benar-benar nyebutin si orang itu dalam doa itu lebih indah yang dalam doa itu dibanding sering ketemu. Itu Oh, serius, so kerasa itu. sweet. Iya ya. Jadi lebih mencintai dan menyayanginya dalam Iya, doa daripada ketemu. iya. Sisanya tinggal kalian pasrahin aja semuanya sama Allah. Kalau misalkan dia memang benar-benar baik buat kalian, pasti dideketin. Kalau enggak pun ya udah gitu, nggak usah nyesel. Tuh ada yang nanya tuh Val, tes kuliah susah nggak? Tes kuliah, kebetulan kan kemarin tuh lewat rapat, jadi nggak ada tes. Cuman kalian harus semangat dari prosesnya sih. Dari prosesnya itu kalian jangan main-main. Karena proses itu nggak akan ngehianatin hasil nantinya. Betul. Dulu kan Noval masuk SMA jalur prestasi ya? Enggak sih, Bu. Enggak ya? Aku swasta masuknya. Cuman Oh kalau iya. kuliah ya masuk lewat rapat. Kalau kuliah lewat rapot. Ini kan kebanyakan eh, teman-teman kan ada yang kelas 9 dan persiapan buat menuju studi lanjutan SMA dan SMK ya. Nah, ya. Kadang mereka itu masih belum paham gitu pentingnya ekstrakurikuler, berprestasi ketika waktu di sekolah. Itu kan lumayan membantu juga ya, apalagi kalau misalkan Iya, kita aktif di ekstrakurikuler. Noval kan dulu itu paskibra ya, paskibra pramuka, paskibranya. banyak mengikuti lomba-lomba. Itu sertifikat berharga nggak? Membantu Ya nggak berharga. kira-kira? Sangat kan? Sangat. Cuman yang lebih ngebantu lagi nanti si diri kitanya sendiri. Cara Oh, ngeamalin sikap kita di paskibra ke kehidupan sehari-harinya itu. Kalau sertifikat mah cuman kertas belaka sih, cuman yang bisa menunjang itu ya diri kita sendiri nanti. nah itu dia nih, teman-teman. Bu ada rewardnya? Oh ada, mantep Kak. Bang saya jomblo bang. Tuh, aduh, ada yang udah mulai naksir. Aduh, Ya, ya gitu. FYI Noval ini kan salah satu alumni ibu juga ya. Dulu alumni di sekolah dulu di Bakti Nusantara di Cileunyi. Banyak ya suka dukanya angkatan kalian mah. Iya, banyak banget. Pokoknya ruang BK tuh penuh aja tiap hari ya. Benar-benar. Ada geng cicak, geng laba-laba, geng apalah. Koran tuh berterbangan ya, Bu ya. Iya, ya mana bisa ngegeplak ke siapa aja tuh koran. Korannya nempel di pipi-pipi sama kesiswaan ya. Angkatan Iya, aku tuh banyak. tapi alhamdulillahnya apa namanya? Yang kemarin kena koran, yang kemarin ditarik ke ruang BK eh dari 10 orang, 7 orang sukses, sisanya tidak mendengarkan. Iya, betul. Ya kan? Jadi ya kita doakan saja yang terbaik buat teman-teman. Tapi ya tadi ketika kita melakukan kesalahan, jadikan itu pembelajaran. Ruang BK kayak ngantri sembako. Oh, Iya, memang benar mereka, kayak ngantri sembako. bener ya. Dulu tuh Eh, apa ya? Kalau rambut panjang dikit tuh pasti ngantri di ruang BK. Salah celana, salah sepatu ya ngantri. Apalagi terlambat ya. iya, apalagi terlambat. Pasti selalu ke ruang BK. Padahal yang marah-marah Iya. bukan ibu. Ya. Oh
iya, ibu mau tanya pengalaman novel. Apakah ibu galak? Sana tuh, Bu Eka galak nggak? Enggak sih, enggak galak. Enggak sih, Cuma, tahu novel mah enggak. Beneran enggak? Orang aku tiap hari curhat sama ibu kok. iya bener. Tiap hari banyak aja yang curhat. Masuk ruang BK cuman nganterin air anget ke yang sakit. Lah, UKS itu mah bukan ruang BK namanya. Iya, jadi pengen masuk ruang BK ngapain? Tapi kalau zaman dulu itu pada pengen masuk ruang BK sih. Bukan Iya, buat benar. dimarahin, buat curhat dan Oh, buat curhat. menghabiskan waktu ketika jam kosong. Itu sangat mengganggu pekerjaan ibu. Betul. Kalau nggak ada guru, pasti ajak ke ruang BK. Sampai ibu usirin. Kalian ini diam-diam di ruang BK, sana pergi. Ibu saya ya 81. Bukan karena gurunya cantik, bukan. Tapi karena mereka nggak mau belajar, makanya masuk ke ruang BK. Iya, itu benar. Iya kan? Kamu Nah, belajar. alasannya curhat aja panjang. Padahal Padahal curhatnya masih ada itu yang lagi, lebih itu penting lagi. gitu. Ini tuh Oke, semuanya Bu. kelas 9, Bu. Enggak, ini ada kelas 8, kelas 9, ada alumni juga. Bu, di MTS gitu, Bu. Oh, kalau di MTS Ibu emang belum belum terlalu mengenal siklusnya ya. Terus pada sengaja buat masalah? Enggak juga. Karena zaman dulu emang angkatan dia itu banyak bikin masalah, nggak disengaja-sengaja itu. Tapi aku gimana nih, Bu, menurut Ibu nih? Kan tadi nanya Ibu. Mm-mm. Kalau novel Apa? menurut Ibu gimana nih? Nopal menurut Ibu, kalau menurut Ibu yang Ibu lihat sekarang, karena Ibu tahu dari kamu masih segede ini ya, Iya. sekarang udah tinggi banget, dulu kecil banget sampai apa sih Pal dulu tuh ada yang suka bilang apa namanya bawa-bawa fisik kan, Iya, benar. ada yang Mbak suka Pisti. nyindir bawa-bawa fisik pendek lah apalah gitu kan, tapi sekarang kamu tingginya melebihi Ibu, jadi apa ya nih khususnya buat teman-teman yang lain belajar dari Kak Noval karena dulu ibu tahu banget dia anaknya Widih. seperti apa. Meskipun dia dibully, apalagi dulu dia pernah jadi KM, ketua kelas yang gak disukain sama satu kelas karena prinsipnya dia yang benar-benar apa sih harus kelas itu harus belajar yang benar, kelas itu nggak boleh berisik, kalau misalkan ada anak yang keluar ke kamar mandi atau keluar bangku ditulis gitu ya. Zaman-zaman dulu begitu ya. Tulisin anak Iya. yang ngomong kasar, tulisin anak yang suka ngomong bahasa, seluruh kelas dibully, kamu itu tetap tegar gitu. Meskipun curhat tiap hari, bu aku nggak suka, bu aku nggak mau jadi ketua kelas lagi, gak apa-apa pal, gak apa-apa, tetap semangat, tetap win. Tapi bener, kamu bisa buktiin dengan prestasi yang kamu raih, akhirnya kamu apa namanya mengontrol emosimu, meskipun dulu sempat nangis ya kalau nggak salah, iya, karena saking keselnya sempat nangis juga kan, sempat nangis, ibu ingat banget tuh kamu sempat nangis, terus bilang udah biarin pal, buktiin aja kalau misalkan kamu tuh yang terbaik dari yang baik, biarin gitu. Sampai dulu itu kamu berhasil apa tuh yang di Paskibra yang lomba pertama tuh, Oh, Pramuka itu. Juara satu pramuka ya, PAI. ya juara, yang juara Se satu yang sampai kamu dipanggil ke depan, sejabat. iya ya dipanggil ke depan, itu kan sampai bisa membuktikan ke orang-orang kalau kamu